Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon pada Allah Azza wa Jalla agar menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Pada kesempatan yang baik ini insyaAllah Ta'ala kita akan melanjutkan kajian atau pembahasan kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnati, yaitu prinsip-prinsip dasar keimanan berdasarkan pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita yang terakhir masih pada sub yang kedua dalam hal yang berkaitan dengan tauhid al-ubudiyah atau tauhid al-uluhiyah, yaitu zikru ba'di anwa'il ibadah. Para penulis dalam hal ini mereka menyebutkan tentang macam-macam ibadah yang wajib seseorang mempersembahkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah disebutkan pada pertemuan yang lalu tentang macam-macam ibadah. Jadi antaranya doa. Dan doa itu disebutkan ada dua macam. Ada doa al-mas'alah, ada doa al-ibadah. Yang mana doa al-mas'alah, doa yang dipohonkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang kebaikan dunia dan akhirat. Ya, dia mohon, dia menyebutkan apa yang diinginkan, ya, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doaul mas'alah. Yang kedua, doaul ibadah. Doaul ibadah yaitu semua amal-amal ibadah yang kita kerjakan atau yang dikerjakan oleh seorang hamba dan amal-amal tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia ketika mengerjakan perintah-perintah Allah itu dan menjauhi larangan-larangan Allah, semua ibadah yang dikerjakannya ini dalam rangka, ya, dia memohon kepada Allah supaya dia itu selamat. Selamat dari azab. Supaya dia itu mendapat ridho Allah. Dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya doaul ibadah. Ini semua ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba. Pada hakikatnya seakan-akan dia sedang mengatakan, ya Allah, ibadah yang aku lakukan ini, aku persembahkan untukmu, aku mengharapkan dari engkau sesuatu, ya Allah. Mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan apa yang Allah janjikan kepadanya di akhirat kelak, yaitu surga Allah dan berbagai macam kenikmatan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang beriman dan terus meningkatkan amal-amal kebaikan, amal soleh
Dan apabila kita berbuat dosa, kita segera kembali kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala, bertaubat pada Allah Ta'ala, memperbanyak amal-amal kebaikan. Agar Allah menghapus dosa-dosa kita. Dan istiqamah sampai akhir dari kehidupan kita. Itu diantara yang telah disebutkan dari macam-macam ibadah. Juga ada berkaitan dengan tawakal, ya. Kemudian dengan rasa takut, harapan, ya, dan cinta. Ini semua ibadah yang wajib dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kita bahas adalah tentang al-khasyah, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi al-khawf al-mabni ala al-ilmi bi'azamati man yakhsha. Ini al-khasyah. Rasa takut yang ada dalam diri seseorang. Dan dia itu, rasa takut tersebut dibangun di atas apa? Ilmu. Ilmu tentang keagungan Allah. Tentang kebesaran Allah. Zat yang dia takuti. Ya. Zat yang dia takuti. Wa kamal sultanihi. Dan dia juga mengetahui betul tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga rasa takut itu betul-betul karena Allah. Karena kebesaran Allah. Karena keagungan Allah. Sehingga dia kemudian meninggalkan dosa. Dan dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, ya, fala takhshawhum wakhshawni. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi hendaklah kamu takut kepada aku. Ini batas pembicaraan kita pada pertemuan yang lalu. Kemudian masih juga berkaitan dengan macam-macam ibadah yang ditulis oleh para masyayikh yang menulis buku ini. Yang ke-10, wa minha al-inabatu. Di antara macam-macam ibadah adalah al-inabah. Anaba yunibu. Al-inabah itu artinya ar-ruju' ilallah ta'ala. Ya. Wahiyya ar-ruju'u ilallah ta'ala. Yaitu seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil qiyami bi ta'atihi. Dengan apa? Dengan dia mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ya. Wajtinab ma'siyatihi. Dan dia berupaya untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-inabah, yaitu ar-ruju'. Seorang mungkin berbuat dosa, berbuat maksiat, kemudian dia menyadari bahwa dia telah berbuat pelanggaran terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Maka dia kembali kepada Allah Ta'ala. Dan Allah perintahkan, ya, supaya seorang itu kembali pada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Wa aslimu lahu. Dan tunduklah, patuhlah, menyerahlah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-inabah itu bagian dari ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk inabah ilallah, ya, untuk kembali kepada Allah dan bertaubat dan mengerjakan amal-amal kebaikan dengan meninggalkan amal-amal keburukan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini namanya inabah. Dan ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-11, wa minha, di antara macam-macam ibadah juga adalah al-isti'anah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ya, apabila kita mencermati hidup kita ini, bahwa tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan bisa berbuat sesuatu. Oleh karena itu, sebagai manusia dan hamba yang lemah, sudah sepatutnya seorang hamba selalu memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Dan ini yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Dalam sholat kita. 5 waktu. Dengan jumlah 17 rakaat. Setiap rakaat kita membaca salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Maka memohon pertolongan pada Allah Ta'ala ini adalah ibadah yang diperintahkan. Makanya jangan meminta pertolongan kepada selain Allah. Ya. Dan patut dipahami dalam ucapan saya ini bahwa meminta pertolongan itu ada dua macam. Ada yang bersifat ibadah, ada yang bersifat yang manusiawi. Kita hidup sebagai manusia, hidup bermasyarakat, ya. Maka kadang-kadang kita membutuhkan pertolongan dari tetangga kita, dari saudara kita, ya, dari anak kita. Ini hal-hal yang tabiat. Ini boleh. Apalagi yang memang bisa dilakukan oleh yang kita meminta pertolongan. Ini konsekuensi kehidupan kita. Yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Satu dengan yang lainnya saling bahu-membahu. Ya, makanya kita minta tolong misalnya ketika ada tetangga kita sakit. Dia datang kepada kita. Pak, tolong Pak. Ya, anak saya sakit, tolong dia antar ke rumah sakit. Kebetulan yang tetangganya punya mobil. Ya, kita membantu. Ya, dia minta pertolongan. Karena dia punya hak sebagai tetangga. Jadi hal-hal seperti ini dibolehkan. Bahkan ini salah satu amal kebaikan ketika kita menolong saudara kita. Nah, isti'anah yang dimaksud ini adalah yaitu yang bersifat ibadah. Ya. Kita hanya mohon kepada Allah Ta'ala. Isti'anah itu. Maka jangan meminta pertolongan kepada malaikat. Jangan meminta pertolongan kepada nabi. Jangan meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal. Ya. Orang yang telah mati. Datang ke kuburannya. Tolonglah saya wahai fulan. Tolonglah saya wahai ini dan itu. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini syirik billah. Ya. Nah, ini hendaknya kita bisa membedakan antara dua macam pertolongan atau permohonan pertolongan yang saya sebutkan pada kesempatan yang baik ini. Jadi pertolongan yang bersifat ibadah kita hanya minta pada Allah Azza wa Jalla. Tidak kepada selain Allah. Ya. Mohon hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan meminta kepada selain Allah. Jangan meminta kepada malaikat. Jangan meminta kepada para nabi. Jangan meminta kepada orang-orang soleh. Jangan meminta kepada orang-orang yang telah meninggal. Tapi mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang harus kita pahami. Dan disebutkan di sini wal isti'anatu hiya, dan yang dimaksud dengan isti'anah meminta pertolongan, hiya talabul auni minallah, yaitu meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala fi tahqiqi umurid din wa dunya, dalam kita mewujudkan semua perkara kehidupan kita, baik berkaitan dengan agama maupun berkaitan dengan dunia. Minta rezeki kepada Allah. Ya. Minta kesehatan kepada Allah. Ya, jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ya. Kita tidak bisa ibadah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya seorang selalu mohon pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi li Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan juga sebagai dalil dalam masalah isti'anah ini, bahwa mohon pertolongan hanya kepada Allah, yaitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan wasiat kepada Abdullah bin Abbas. Kata beliau, idza ista'anta fasta'in billah. Dan jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Tentang mohon pertolongan. An-Nabi alaihissalam menyuruh Abdullah bin Abbas supaya kalau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini?
banyak permasalahan-permasalahan hidup ini. Setiap rumah tangga, setiap orang, setiap jiwa ada masalahnya. Ya. Tidak ada yang luput dari masalah. Selama kita hidup di dunia ini. Apa ada orang yang luput dari masalah di dunia ini? Tidak ada. Setiap orang punya masalah. Setiap rumah tangga punya masalah. Ya. Nah, kita dalam menghadapi apa yang kita hadapi itu berupa permasalahan, entah ekonomi, entah keluarga, dan yang lainnya dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, mintalah kepada Allah Ta'ala pertolongan. Jangan memohon kepada selain Allah. Tetapi bergantunglah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah. Ya. Dia Maha mendengar. Dia Maha kuasa untuk memberikan pertolongan kepada kita. Maka jangan mengarahkan wajah kita kepada selain Allah. Tapi mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam semua urusan. Baik itu urusan yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi. Maupun yang berkaitan dengan yaitu perkara-perkara agama dan akhirat. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah doa juga yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang beliau cintai, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, la tada'anna. Wahai Mu'adz, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan. Ya. Fi kulli au fi duburis shalah, pada setiap selesai salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan kau tinggalkan. Setiap selesai salat, bacalah doa ini. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku. Ala dzikrika, agar aku senantiasa berzikir mengingat engkau. Wa syukrika, dan tolonglah aku ya Allah, agar aku senantiasa mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan tolonglah aku ya Allah, agar aku senantiasa berbuat baik dalam ibadahku. Selalu menyempurnakan ibadahku. Nah, ini semua dengan pertolongan Allah. Seorang kalau tidak ditolong oleh Allah Ta'ala untuk berzikir pada Allah, seorang akan lupa pada Allah Ta'ala. Tetapi dengan pertolongan Allah itulah kita mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berzikir, kita membaca Al-Quran, kita menegakkan salat. Itu semua dalam rangka zikrullah. Wa aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seorang hamba mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Agar dia senantiasa berzikir pada Allah. Agar dia senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Kadang-kadang manusia itu lupa. Atau kebanyakan manusia kalau sudah diberikan nikmat, dia itu lupa. Ketika diuji, dia mengingat. Begitu selesai dari ujiannya, dia kembali lupa dan lalai. Dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kita mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Agar Allah menolong kita. Baik dalam keadaan senang maupun sempit. Dalam keadaan lapang maupun susah. Tetap kita selalu memohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Agar kita mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian pula dalam masalah ibadah. Kalau tidak ditolong oleh Allah Ta'ala. Tidak diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Kita tidak akan mampu beribadah. Dan banyak di antara kaum muslimin. Mengetahui wajibnya sholat. Mengetahui wajibnya puasa di bulan Ramadan. Mengetahui wajibnya zakat. Mengetahui wajibnya umrah bagi yang mampu. Tapi tidak sedikit di antara mereka. Yang meninggalkan sholat. Yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Yang tidak mengeluarkan zakat. Yang tidak melakukan ibadah haji. Padahal kaya raya. Karena apa? Tidak mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Makanya seorang hamba harus selalu mohon pada Allah. Mohon pertolongan. Mohon kekuatan. Mohon taufik. Dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu lemah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini hamba-hamba Allah yang sangat lemah. Makanya apa yang kita banggakan? Yang kita sombongkan itu apa? Ya. Yang kita sombongkan itu apa? Ya. Kita tidak punya apa-apa. Ya. Kita ini miskin. Fuqara ilallah. Kita ini fakir. Membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa minha di antara macam-macam ibadah yang disebutkan dalam kitab ini al-isti'adzatu, yaitu mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya dalam banyak jenis. Ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Tapi ada mereka itu. Kemudian juga dalam hal berkaitan dengan manusia. Ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang juga kurang baik terhadap kita. Ya, mungkin mereka dendam, mungkin mereka benci, dan kita tidak tahu. Ya. Makanya kita dianjurkan untuk apa? Selalu memohon perlindungan kepada Allah. Al-iltija ilallah. Menyandarkan diri kita hanya kepada Allah. Karena dia sebaik-baik pelindung. Dia sebaik-baik yang menjaga seorang hamba. Dari berbagai macam kejahatan dan keburukan. Ya. Maka isti'adzah ini bagian dari ibadah. Yang terpenting. Mohon perlindungan dari kejahatan jin dan manusia. Kita mohon itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha mengetahui. Dia maha mengetahui. Kadang-kadang ada orang senyum dengan kita. Tetapi hatinya itu benci. Hanya di mukanya dia menampakkan senyumnya. Di dalam hatinya itu dia benci. Dia mempunyai niat-niat yang kurang baik. Nah itu mungkin saja terjadi. Nah, oleh karena itu kita selalu berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula. Dan apalagi makhluk yang kita tidak melihatnya. Yaitu syaitan. Jin. Yang mana mereka, para syaitan itu adalah musuh-musuh manusia. Mereka ingin menyesatkan kita. Mereka ingin kita menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sementara kita tidak melihat mereka. Ya. Mereka melihat kita, sedangkan kita tidak melihat mereka. Maka tidak ada jalan lain kecuali apa? Mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan mereka. Makhluk yang kita tidak melihat itu. Ya. Ini isti'adzah. Ya. Dan lafaz-lafaz isti'adzah itu yang pada umumnya misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon perlindungan pada Allah dari syaitan. Ya. Ada juga jenis-jenis isti'adzah yang lainnya. Ya. Jadi isti'adzah ini adalah bagian dari ibadah. Wahia talabul i'adzati wal himayati minal makruh. Isti'adzah itu yaitu memohon kepada Allah Ta'ala perlindungan dan penjagaan minal makruh. Dari hal-hal yang kita tidak senang. Kita tidak senang, kita tidak inginkan kalau ditimpakan kepada kita. Makanya kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menurunkan 2 surat dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana nanti saya bacakan, ya, agar seorang hamba selalu membacanya untuk meminta perlindungan pada Allah dari berbagai macam keburukan dan kejahatan. Yang pertama adalah surat Al-Falaq. Ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi surat ini betul-betul sebagai ya bagian dari doa memohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari kejahatan makhluknya. Dari kejahatan ciptaan-ciptaan Allah. Karena ada di antara ciptaan Allah itu yang juga tak baik. Jahat kepada manusia. Ya.
Makanya kita mohon perlindungan pada Allah dari kejahatan mereka. Termasuk orang yang hasad, yang dengki. Ya. Termasuk para tukang sihir yang mereka meniup di puhul-puhul yang mereka buat untuk menyihir orang-orang yang mereka musuhi. Atau orang-orang yang mereka benci. Atau mereka dibayar oleh orang lain untuk menyihir seseorang yang dimusuhi oleh yang membayar tukang sihir itu. Nah, dengan membaca surat Al-Falaq ini, insya Allah Ta'ala seorang hamba akan terlindung dari kejahatan-kejahatan itu. Termasuk hasad dan dengki. Ya. Min syarri hasidin idza hasad. Dan mohon perlindungan pada Allah dari seorang yang hasad, dari hasadnya. Karena orang kalau dengki itu, dia berbuat apa yang dikehendakinya terhadap yang dia dengki. Makanya kedengkian adalah sifat yang jelek. Sifatnya iblis. Iblis itu hasad kepada Adam. Dengki kepada Adam. Ya, maka dari itu, seorang hamba mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari kejahatan orang yang hasad kepadanya. Orang yang iri kepadanya. Orang yang dengki kepadanya. Karena kedengkian itu membuat mata tertutup. Apalagi kalau orang itu tidak punya agama. Tidak takut pada Allah Ta'ala. Kalau sudah terkena penyakit dengki ini, sangat berbahaya. Dia melakukan apa yang dikehendakinya untuk menghilangkan nikmat yang Allah berikan pada saudaranya. Ya. Na'udzubillah. Maka kita mohon perlindungan pada Allah Azza wa Jalla dari kedengkian. Ya. Ini surat yang menjelaskan kepada kita tentang isti'adah. Kemudian yang kedua, surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mohon perlindungan pada Allah Ta'ala, ya, yang dia adalah Rabb manusia. Rajanya manusia. Ilahnya manusia. Tuhannya manusia. Seorang mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari waswas syaitan. Syaitan itu selalu membisiki hal-hal yang membuat seorang itu was-was dalam dirinya. Dia mengganggu. Mengganggu keikhlasan seorang. Mengganggu ketaatan seseorang. Dan yang lainnya. Dia berupaya untuk membisiki sesuatu pada diri manusia. Makanya seorang membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dan oleh karena itu, kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca surat ini, ya, plus Qul huwallahu ahad. Dua surat ini dengan Qul huwallahu ahad pada setiap selesai sholat 5 waktu. Kalau sholat subuh dan maghrib, setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib, kita membaca 3 kali. Qul huwallahu 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Itu kalau selesai sholat subuh dan sholat maghrib. Dibaca 3 kali. Adapun selain sholat itu, ya sholat zuhur, asar, dan isya, kita dianjurkan untuk membaca 1 kali. Dari 3 surat ini. Supaya kita berlindung pada Allah Ta'ala. Bayangkan, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk membaca surat-surat ini 5 kali sehari dan semalam. Bahkan ketika seorang akan tidur. Salah satu bacaan ketika akan tidur adalah membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian meniup tangan kita setelah membaca 3 surat itu, lalu mengusap seluruh tubuh kita. Itu diulang-ulangi 3 kali. Ya. Ini semua dalam rangka apa? Memohon perlindungan pada Allah Ta'ala.
dari kejahatan yang kita tidak tahu. Baik itu manusia maupun jin. Maupun syaitan. Yang menghendaki keburukan bagi kita. Makanya kita bersandar kepada Allah Ta'ala. Ya, kita mohon perlindungan hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian surat Qul Huwallahu Ahad dan Qul A'udzu Birabbin Nas, surat Al-Falaq dan An-Nas disebut dengan Al-Mu'awwidhatan. Al-Mu'awwidhatani. Yaitu dua surat ini. Para pemirsa dan para pendengar televisi Al-Iman dan radio Al-Iman, rahimakumullah. Selanjutnya, poin yang ke-13 dari macam-macam ibadah. Wa minha al-istighatsatu. Ya. Jadi antaranya dari macam-macam ibadah itu adalah istighatsah. Di atas tadi ada isti'anah. Di sini ada istighatsah. Apa perbedaan antara dua kata ini? Ini sama-sama meminta pertolongan. Ya. Isti'anah meminta pertolongan. Istighatsah juga memohon pertolongan. Tapi apa perbedaan di antara dua kata ini? Atau dua amalan ini? Adapun istighatsah, ya, wa huwa talabul musa'adati fi hali khatarin au dhiqin. Jadi al-istighatsah itu adalah meminta pertolongan ketika seorang dalam keadaan genting, dalam keadaan sempit, dia memohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Ini namanya istighatsah. Ya. Kalau isti'anah lebih umum. Kapan saja diminta pertolongan pada Allah Ta'ala. Ya, itu isti'anah. Tapi istighatsah ini maknanya lebih khusus. Yaitu memohon pertolongan pada Allah Ta'ala di saat seorang dalam keadaan terjepit. Dalam keadaan bahaya. Ya, dalam keadaan genting. Dia istighatsah. Mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon pertolongan. Jadi itu perbedaan antara isti'anah dan istighatsah. Istighatsah ini istilah yang disebut yaitu mohon pertolongan di saat dalam keadaan sempit, dalam keadaan genting, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan bahaya. Seorang minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Namanya istighatsah. Wa huwa talabul ghauth. Istighatsah adalah talabul ghauth, talabul aun. Ya, mohon pertolongan. Wa huwa al-inqadh min asy-syiddati wal halak. Jadi dia memohon pertolongan ini agar dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kesulitan dan dari kebinasaan. Ini istighatsah. Seorang memohonnya di saat genting. Di saat dalam keadaan berbahaya. Dalam keadaan sempit. Dia mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau minta pertolongan pada Allah di saat terjadinya perang Badar. Ya. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idz tastaghithuna rabbakum." Ingatlah tatkala kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian dalam keadaan sulit. Dalam keadaan genting. Ya. Fastajaba lakum. Lalu kemudian dia mengabulkan permohonan kalian. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika terjadi perang Badar, beliau melihat jumlah orang-orang musyrikin ya yang jumlah mereka 1000 orang, sementara jumlah mereka hanya sedikit, yakni kaum mukminin. Maka beliau mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Berulang-ulang beliau minta, ya Allah, yang diberikan kemenangan kepada kaum mukminin. Sampai-sampai sorbannya itu jatuh dari tubuhnya, dari dadanya. Kemudian
diingatkan oleh Abu Bakar Siddiq, dihibur oleh beliau, cukup ya Rasulullah, ya. Allah pasti akan memberikan pertolongan pada engkau, pasti akan memberikan kemenangan kepada kaum mukminin. Ya. Nah, ini istighatsah dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit. Kemudian poin yang ke-14 di antara macam-macam ibadah, wa minha adzabhu. Di antara macam-macam ibadah itu adalah menyembelih hewan. Ya. Dan menyembelih hewan itu ada dua macam. Ya. Ada penyembelihan yang merupakan kebiasaan. Seorang ingin makan daging ayam. Dia beli ayam hidup di di pasar, kemudian disembelih. Atau ingin makan daging kambing. Beli kambing disembelih. Ini hal yang biasa. Dia baca bismillah kemudian dia sembelih. Untuk satu kebiasaan adat manusia ketika ingin makan atau minum dari hewan-hewan itu. Kemudian yang kedua, ada adzabah yang bersifat ibadah. Dan di sini perlu kita pahami. Jadi ada adzabah penyembelihan yang bersifat kebiasaan. Ya. Yaitu misalnya nyembelih ayam untuk makan dari dagingnya, menyembelih kambing untuk makan dari dagingnya, menyembelih sapi untuk dijual dagingnya. Ini namanya hal-hal yang biasa dilakukan. Ya, tidak ada kaitan dengan ibadah. Maka cukup dengan membaca bismillah ketika menyembelih. Nah, ada penyembelihan yang bersifat ibadah. Nah, dalam Islam ini ada 3 macam. Ya, yang disyariatkan. Untuk disembelih itu ada 3 macam. Ya. Ini yang bersifat ibadah. Yang pertama, menyembelih hewan, khususnya kambing, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah berupa anak yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Ini namanya akikoh. Ya. Namanya akikoh. Akikoh itu adalah sembelihan berupa binatang yang namanya kambing. Ya. Ketika seorang diberikan nikmat oleh Allah berupa anak. Kalau dia mendapatkan anak laki-laki, diperintahkan apa? Sembelih 2 ekor kambing. Kalau anak yang diperolehnya perempuan, dia menyembelih 1 ekor kambing. Dengan niat adalah untuk akikoh. Ya. Makanya tidak bisa seorang yang akikoh itu, dia mungkin ingin memberi makan kepada teman-teman karena dapat anak. Tidak bisa dia beli daging di jagal sana. Di pasar, daging kambing 5 kilo kemudian dimasak, ini untuk akikoh. Tidak bisa. Karena akikoh itu penyembelihan. Dia beli kambing, sembelih kambing itu. Dengan niat dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas anak yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, dan sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Kalau seorang mendapatkan anak laki-laki, sembelihnya 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan, 1 ekor kambing. Kalau anak kembar Ustaz, 1 laki-laki, 1 perempuan, ya 3 ekor 3 ekor kambing. 2 ekor untuk anak laki-laki, 1 ekor untuk anak perempuan. Ya. Kalau kembarnya 2, dua-duanya perempuan, ya 2 ekor kambing. Masing-masing 1. Ya. Kalau dua-duanya anak laki-laki Ustaz, ya 4 ekor kambing. Ya. Anak kembarnya dua-duanya laki-laki. Ya dia sembelih 4 ekor kambing. Ya. Nah ini penyembelihan yang bersifat ibadah. Yang pertama adalah akikoh. Kemudian yang kedua, namanya al-hadyu. Al-hadyu ini kalau orang pergi haji atau umroh. Umroh tidak. Dia pergi haji. Dia mengambil haji misalnya haji tamattu. Ya. Haji tamattu. Atau haji kiron. Ya. Bukan saatnya kita bahas masalah
haji tamattu atau haji qiran. Kalau seorang mengerjakan haji tamattu, dia wajib membayar al-hajyu. Dengan membayar seekor kambing. Disembelih di tanah suci sana. Ini harus. Lah Ustaz, kalau tidak mampu. Seorang pergi ibadah haji, mengambil haji tamattu. Tapi dia tidak punya duit. Untuk membeli seekor kambing, ya dia berikan untuk disembelih di kota Mekah. Ya apa yang dilakukan? Kalau memang dia tidak punya dana untuk menyembelih al-hajyu itu, maka dia diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu puasa 3 hari ketika berada di tanah suci. Kemudian sekembalinya dia di negerinya, dia berpuasa sebanyak 7 hari. Jadi jumlah berapa? Jumlahnya 10 hari. Itu kalau tidak mampu membayar atau membeli seekor kambing. Maka dengan puasa 10 hari. 3 hari di tanah suci di Mekah. Dan yang yang 7 hari sekembalinya di negerinya. Di kampung halamannya. Jadi ibadah yang kedua, sembelihan yang kedua yang bersifat ibadah. Yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala adalah al-hadyu. Ini bagi orang yang mengerjakan haji tamattu dan haji qiran. Atau haji qiran. Juga orang mengerjakan haji qiran, dia harus menyembelih seekor kambing. Kalau tidak mampu, ya juga sama dengan yang tadi saya sebutkan. Berpuasa di sana 3 hari dan sekembali di kampung halamannya, dia berpuasa sebanyak 7 hari. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, sembelihannya itu adalah ibadah dan kita dianjurkan adalah menyembelih di hari Idul Kurban, ya, Idul Adha, dan 3 hari sesudah itu. Karena waktu penyembelihan itu ada 4 hari. Tanggal 10 Zulhijjah, hari Idul Adha, boleh sembelih. Kemudian ditambah 3 hari berikutnya. 11, 12, 13. Akhir batas waktu penyembelihan hewan korban itu sebelum matahari terbenam di hari yang ketiga. Di hari tasyrik yang ketiga. Ya, berarti tanggal 13. Tanggal 10, 11, 12, 13. Ya. Jadi sebelum matahari terbenam, pada tanggal 13 Zulhijjah, itu batas akhir penyembelihan hewan korban. Nah, oleh karena itu, menyembelih itu ibadah. Ya. Yang saya sebutkan tadi. Tidak boleh sembelihan itu dilakukan untuk selain Allah. Ya. Untuk selain Allah. Misalnya seorang menyembelih seekor ayam. Dia niatkan sembelih seekor ayam ini untuk memberikan kepada penghuni sumur tua di satu tempat. Ada sumur tua. Ya. Katanya sumur itu keramat. Ya, ada penjaganya. Misalnya, ini khurafat-khurafat yang ada di sebagian masyarakat. Supaya tidak diganggu oleh yang menjaga sumur itu, yaitu syaitan atau jin, maka masyarakat di sekitar itu menyembelih misalnya seekor kambing atau seekor ayam. Dipersembahkan untuk jin tersebut. Ini hukumnya haram. Ini namanya syirik besar. Ya. Syirik besar. Bukan syirik kecil. Syirik besar. Ustadz, apa hukum makan daging yang disembelih itu? Seorang menyembelih seekor ayam atau seekor kambing. Bacanya bismillah. Sembelih. Tetapi niatnya untuk diserahkan kepada penghuni sumur itu. Ya. Apa hukum memakan daging ini? Hukum memakannya haram. Ya. Hukum memakannya haram. Walaupun membaca bismillah ketika menyembelihnya.
Karena ini diperuntukkan bukan untuk Allah. Diperuntukkan untuk penjaga sumur itu. Yang dianggap oleh mereka masyarakat yang ada di situ. Ya. Supaya penghuni sumur itu tidak mengganggu anak-anak mereka misalnya. Atau tidak mengganggu mereka. Nah ini perbuatannya syirik. Syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Ada misalnya gempa bumi di satu tempat. Ya. Kemudian masyarakat sekitar menganggap gempa bumi ini terjadi karena ada sesuatu ya yang tidak dilakukan berupa penyembelihan kepada jin tertentu di daerah itu. Ya. Misalnya masyarakat mengatakan, kamu tahu enggak kenapa terjadi gempa di daerah A misalnya. Itu karena apa? Tidak disembelikan, tidak diberikan sesajen kepada yang jaga tempat ini. Makanya gempa. Oh kalau gitu kita harus menyembelih ya. Beli ayam misalnya. Atau beli kambing. Sembelih dengan niat untuk diserahkan kepada penghuni tempat itu. Supaya tidak terjadi gempa. Maka disembelihlah. Bacanya bismillah juga. Ya. Maka hukum memakannya lah haram. Dan perbuatan itu adalah perbuatan syirik billah. Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah oleh karena itu hati-hati dalam masalah berkaitan dengan penyembelihan. Karena penyembelihan itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh penyembelihan yang bersifat ibadah. Selain dari tiga itu. Seorang bernazar. Misalnya. Dia bernazar. Seandainya anakku lulus ujian. Atau seandainya dia diterima di sebuah perusahaan untuk bekerja. Aku bernazar menyembelih seekor kambing. Dan aku bagi-bagikan kepada orang-orang yang fuqara. Ini namanya nazar. Ya. Nah kalau ini wajib dia kerjakan. Karena dia telah bernazar. Ketika anaknya diterima atau anaknya lulus atau diterima di perusahaan itu. Di perusahaan tersebut. Maka dia harus menyembelih. Kemudian dia bagi-bagikan kepada tetangga. Karena ini dia bernazar. Yang pada hakikatnya tidak ada. Tidak ada kewajiban untuk menyembelih. Tetapi ketika dia bernazar. Ya, maka dia wajib melaksanakan apabila yang dia nazarkan itu terjadi. Kalau misalnya yang dia inginkan, kalau anaknya lulus atau anaknya diterima di sebuah perusahaan untuk bekerja, maka dia akan menyembelih. Nah, itu jika diterima, dia sembelih. Kalau tidak diterima, tidak. Tidak ada kewajiban. Ya, tidak ada kewajiban. Jadi itu sembelihan yang harus dikerjakan. Karena itu nazar. Dan nazar itu bisa bermacam-macam amal ibadah yang diniatkan oleh orang yang bernazar. Misalnya seorang mengatakan, seandainya anakku lulus diterima di sebuah perusahaan itu, maka saya akan berpuasa selama 7 hari. Nah, ketika anaknya diterima di perusahaan itu atau anaknya lulus ujian, maka dia harus puasa 7 hari. Jadi kalau nazar itu bisa bermacam-macam jenis ibadah. Ya. Salah satunya sembelih. Atau puasa misalnya. Dan seterusnya. Adapun dalil tentang menyembelih ini. Apa sih yang dimaksud dari sembelihan? Wa izhaqur ruh. Bi'iraqatid dami ala wajhil khusus. Taqarruban ilallah. Yaitu menumpahkan darah dalam bentuk penyembelihan. Ya. Niatnya untuk ibadah taqarrub ilallah. Makanya dalam hal ini ada tiga macam. Ya. Yaitu akikoh. Kemudian al-hadyu bagi yang ibadah haji. Tamattu atau qiran. Dan yang ketiga adalah seorang yang
Yang ketiga adalah akikah, al-hajju dan korban di hari Idul Adha. Ini ibadah. Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang zabah ini, penyembelihan ini adalah firman Allah taala dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Yang dimaksud nusuki di sini penyembelihan, ya, korban. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Sesungguhnya hidup salatku, ibadahku atau sembelihanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati kematianku, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu, salatlah untuk Tuhanmu, dan sembelilah. Juga untuk Tuhanmu, untuk Rabbmu. Jadi ini menunjukkan bahwa menyembelih itu adalah ibadah. Makanya tidak boleh dilakukan untuk selain Allah. Karena itu akan menjadi sebuah kesyirikan. Kemudian yang ke-15, wa minha an-nazar. Ya, wa minha di antara amal-amal ibadah yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya hanya untuk Allah adalah nazar. Apa sih nazar itu? Wa huwa ilzamul mar'i nafsahu bi syai'in ma. Au ta'ah lillahi, ya, ghair wajibah. Jadi nazar itu adalah ilzamul mar'i nafsahu bi syai'in ma. Seorang mewajibkan atas dirinya untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Yang mana sebetulnya sesuatu ini itu tidak diwajibkan oleh Allah. Ya. Tetapi dia mewajibkan dirinya. Maka dia harus mengerjakan. Seperti yang saya contohkan tadi. Seorang bernazar, seandainya anakku lulus dalam ujian, atau seandainya anakku diterima di sebuah perusahaan tertentu, aku bernazar untuk puasa selama 7 hari. Nah, apabila anaknya lulus atau diterima, dia harus berpuasa. Pada hakikatnya puasa ini tidak wajib baginya. Tetapi ketika dia mengilzamkan, mewajibkan dirinya dengan nazar tadi itu, maka menjadi wajib. Nazar itu menjadi wajib. Padahal tidak ada perintah dia harus puasa 7 hari itu. Tetapi ketika dia mewajibkan dirinya, maka dia harus mengerjakannya. Atau seorang bernazar, apabila istriku sembuh dari sakit, aku bernazar memberikan sedekah 5 juta kepada sebagian fuqara dan masakin. Subhanallah, betul. Istrinya sembuh, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakitnya. Maka dia wajib mengeluarkan 5 juta rupiah itu. Jadi bagi-bagi kepada yang berhak. Yang dia nazar. Nah, ini tentang nazar. Jadi seorang mewajibkan dirinya terhadap sesuatu amal ibadah, suatu ketaatan, yang mana sebetulnya itu tidak wajib. Tapi dia mewajibkan dirinya. Nah, nazar itu berkaitan dengan terlaksananya apa yang dia nazar itu. Kalau misalnya seorang bernazar, seperti yang saya sebutkan tadi, apabila istriku sembuh dari sakitnya, aku akan memberikan sedekah 5 juta rupiah kepada fuqara masakin yang ada di sekitar rumah saya. Nah, kalau istrinya sembuh, wajib dia keluarkan 5 juta itu. Tetapi ternyata istrinya tidak sembuh, meninggal, maka tidak ada kewajiban baginya. Tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan 5 juta itu. Maka yang bernazar itu harus juga hati-hati. Kadang-kadang ada orang bernazar dan dia bernazar suatu hal yang dia tidak sanggup sebetulnya. Ya. Oleh karena itu hati-hati dalam bernazar. Adapun dalil tentang nazar ini yaitu diantaranya surat Al-Insan ayat yang ke-7. Yufuna bin nadri, yaitu diantara ahli surga
adalah orang-orang yang mereka memenuhi nazar mereka. Ya. Ketika mereka bernazar, mereka lakukan nazarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut pada suatu hari yang mana ya keburukan hari itu akan meliputi segala sesuatu. Menyebar, yaitu hari kiamat. Hari kiamat sudah dahsyat. Hari kiamat sudah dahsyat. Fahadhihi badul amthilati ala anwa'il ibadah. Itulah beberapa contoh ya, tentang ibadah-ibadah. Wa jami'u dzalika haqqun lillahi wahdahu la yajuz sarfu syai'in minhu li ghairillah. Semua yang kita sebutkan tadi itu, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang yang melakukan jenis-jenis ibadah yang kita sebutkan tadi ini, tidak boleh dia palingkan kepada selain Allah atau untuk selain Allah. Ya. Tidak boleh seorang bernazar kepada seorang wali misalnya. Tidak boleh. Jadi dia harus melakukan ibadah itu hanya untuk Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Wal ibadatu bihasabi ma taqumu bihi minal a'dha'i ila thalathati aqsam. Nah, ini nanti kita bahas insyaallah pada pertemuan akan datang tentang macam-macam ibadah. Dilihat dari anggota badan kita. Yang mana anggota badan kita ada lisan, ya, berupa ucapan. Ada hati. Ini juga punya peran besar dalam berkaitan dengan ibadah. Karena kaitan dengan niat dan keikhlasan, ya, ketakwaan. Dan juga ada yang berkaitan dengan anggota badan. Nah, disebutkan di sini ada 3 macam ibadah. Dilihat dari tubuh seseorang yang terdiri dari lisannya, hatinya, dan seluruh anggota badan. InsyaAllah kita jelaskan pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mohon maaf tidak ada pertanyaan. Karena suatu hal kami tutup dan ucapkan jazakumullah khairan kepada yang telah mendengarkan dengan seksama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.